Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada malam hari ini hadis ke-11 dalam bab ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams faja'ala yasubbu kuffar Quraisy wa qala ya Rasulullah kittu usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu taghrub فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita menjaga waktu salat. Jadi sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah, beliau menceritakan kepada kita ketika terjadi peperangan Khandaq. Jadi perang Khandaq ini terjadi tahun ke-5 Hijriah. Ketika kaum muslimin sedang berada di Madinah, maka ketika itu Yahudi Bani Nadhir, perlu diketahui jemaah yang mulia, di Madinah ada 4 jenis Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadhir, Yahudi Bani Ghatafan, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Qairudah. Jadi semua Yahudi ini pertamanya tinggal di Madinah dan mereka membuat perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di antara kebiasaan orang Yahudi, mereka itu selalu mengingkari janji sampai sekarang. Ya, baru satu hari mereka membuat perjanjian agresi militer, langsung saudara-saudara kita di Palestina langsung diserang pada hari itu juga. Mereka berbuat janji dan mereka langsung mengingkarinya. Itu ciri-ciri orang Yahudi. Maka pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau menerima pengingkaran itu sebanyak 2 kali. Cukup sekali saja. Siga ingkar janji, langsung Rasulullah mengusir mereka dari kota Madinah. Maka ketika Yahudi Bani Nadhir terusir dari kota Madinah, mereka pun menghasut semua ahzab, semua jenis orang-orang kafir, baik mereka Yahudi, musyrikin Makkah ataupun orang-orang Nasrani yang berada di luar Madinah, untuk mengepung kota Madinah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu tersebarlah kabar bahwasanya seluruh ahzab, seluruh orang kafir akan mengepung kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat taktik perang. Namun sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, beliau yang berasal dari kota Furs, yaitu Persia, sekarang mungkin orang-orang Iran, Afghanistan, dan yang semisal yang dekat dengan mereka. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah yang kau katakan itu ialah wahyu dari Allah atau sekedar ide gagasan dari dirimu? Jika seandainya itu wahyu, maka sami'na wa ata'na, beliau katakan. Namun jika seandainya itu hanya ide darimu, maka kami ketika itu berperang di Persia mengatakan kami menggali khandak, menggali parit. Jadi perang khandak artinya perang parit, gekuh parit. Sehingga kota Madinah dikenal dengan kota Dhatu Hirratan, yang memiliki 2 gunung batu. Ya, sebelah barat dan timur kota Madinah itu ada 2 gunung batu yang sangat besar, yang sangat sulit dilewati dengan kuda ataupun dengan berjalan kaki. Ya, sehingga sebelah belakangnya ditutupi dengan kebun kurma ataupun hutan yang tidak mungkin dimasuki oleh musuh. Yang terbuka hanyalah sebelah utara. Maka siasat Salman Al-Farisi ini, beliau menggali parit dari gunung sebelah timur ke gunung sebelah barat, yang dalamnya diperkirakan sekitar 4 meter dan lebarnya 5 meter, sehingga musuh tidak bisa meloncat dan tidak bisa turun ke dalamnya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun menggali parit, sehingga ketika datang seluruh ahzab, seluruh orang-orang kafir, mereka pun terkejut, hal yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Maka ketika itu terjadi peperangan selama 1 bulan, yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika peperangan ini terjadi, ternyata kaum muslimin disibukkan dengan memerangi kaum musyrikin dari salat mereka, tertinggal salat mereka. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang tertinggal salatnya,
beliau merasa sangat sedih sekali dan merasa sangat marah, yang ditunjukkan dari hadis yang mulia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hendaknya kita semua, gendanya membantu, kata Allah, terjaga salat, dan khususkan Allah khususkan was salatul wusta, dan salat al wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar. Allah mengkhususkan salat asar di seluruh salat yang lain, di antara keutamaan yang dimiliki oleh salat asar ini. Maka kata Jabir ibnu Abdullah, pada hari Khandaq itu suatu hari datang Umar bin Khattab ketika matahari hampir tenggelam, ternyata hampir maghrib. Maka Umar bin Khattab pun beliau menghina orang-orang kafir, yasubbu kuffara Quraisyin, ia menghina, mencaci, melaknat dan mencela orang-orang kafir Quraisy. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sendiri yang melaknat orang-orang musyrikin. Beliau mengatakan, hasyallahu kuburahum wa buyutahum nara, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dengan api. Ya, Allah hancurkan mereka, Allah penuhi kuburan mereka dengan api. Ya, Rasulullah mendoakan laknat kepada orang-orang Yahudi dan musyrikin Makkah. Maka ini menunjukkan akan pentingnya sekali urusan salat, karena Rasulullah dikatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anan wala fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu orangnya sangat lembut sekali, orang yang paling lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah marah sekalipun jika seandainya yang diusiklah urusan pribadi beliau. Ya, sehingga dikatakan beliau tidaklah la'anan, tidak suka melaknat. Rasulullah hendak pernah gekhen gegop, wala fahishan, dan beliau tidak pernah berkata-kata jorok, hendak pernah cimarut, hendak pernah haba-haba yang buruk-buruk, wala mutafahishan, dan beliau tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Namun dalam kesempatan ini ternyata Rasulullah melaknat orang-orang kafir, melaknat orang-orang musyrikin Makkah, melaknat orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena urusan salat ini sangatlah agung sekali, sehingga beliau melaknat mereka. Bukan urusan yang sepele sekali, ya, bukan urusan yang enteng yang sebagaimana kita pandang. Ya, sehingga kata sahabat ini, kitu usalli al-asra hatta kanat asy-syamsu taghrub, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sallaituha. Ternyata saking sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat salat asar, sehingga matahari terbenam. Kaum maghrib ternyata belum sempat salat asar, bukan karena main PUBG, bukan karena main bola, bukan karena urusan dunia, bekerja dan seterusnya, tetapi karena berperang, berjihad di jalan Allah azza wajalla. Ya, sehingga ketika itu kata sahabat ini, mereka pun berangkat ke suatu tempat namanya Budhan, kemudian semuanya berwudu, dan mereka pun salat asar, kemudian setelahnya salat maghrib. Ya, setelah salat asar baru salat maghrib. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah azza wajalla, maka salah satu faedah yang luar biasa yang dapat kita ambil dalam urusan dalam hadis ini ialah tentang perkara pentingnya urusan salat. Sehingga jika seandainya qadha salat dengan sengaja itu ada, dia tak qadha salat, tak ubah dengan sengaja. Kena sering tak kalian orang jauh belang, ya, ketika tren yang belang gekhen, ketika sampai waktu zuhur, sekarang sudah zuhur, apakah kita salat? Baik salat, tak qadha untuk matang sembahyang ngoteh asar. Dengan mudahnya mereka mengatakan qadha salat, kita salat di waktu asar. Sedikit urusan qadha salat, sedikit urusan qadha salat. Jika seandainya urusan qadha salat ini ada, jika salat itu ditinggal dengan sengaja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk mengqadha salat, ditinggalkan saja sampai selesai perang. Tapi ternyata Rasulullah sangat marah sekali ketika beliau tidak sempat salat meskipun dalam keadaan perang. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya qadha salat itu tidak ada jika seandainya
kita meninggalkan solat dengan sengaja tak kubah, maka hana yang ikun qadha solat. Kapan qadha solat itu ada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang salat dia lupa akan salatnya, ya, man nama an salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia tertidur, tingut, ya, kita tidur jam 12 malam misalkan, keesokan harinya kita terbangun ternyata sudah jam 8 pagi, maka apa kata Rasulullah? Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat langsung ketika dia ingat. Menanta bedah langsung tak salat. Itulah yang dimakan dengan qadha. Ketika kita meninggalkannya bukan dari unsur kesengajaan kita, tetapi karena tertidur ataupun terlupa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabat pernah berangkat ke suatu lembah yang dipenuhi oleh para syaitan, sehingga beliau tertidur sampai matahari memanas, dan terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berpindah dan salat subuh di tempat yang lain. Maka itulah yang disebut dengan qadha salat, ketika kita meninggalkannya dengan tidak sengaja, pingsan, tertidur ataupun terlupa, maka kita baru boleh mengqadha salat. Adapun salat yang ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak ada yang namanya qadha. Jemaah yang mulia, perlu diperhatikan, hukum dalam urusan agama kita itu selalu berantai, mengurut-urut. Jadi ketika hukum yang pertama tidak ada, rantai berikutnya dia itu tidak ada. Ketika rantai pertama ada, baru ada rantai kedua, rantai ketiga, dan rantai keempat, dan seterusnya. Misal, tak pegah jino hukum menikah dengan wanita muslimah. Apa hukum menikahi wanita mukminah? Hukumnya boleh, bahkan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menikah. Maka ketika menikah itu ada hukumnya dalam Islam, berikutnya akan diatur tata cara pernikahan, berikutnya akan diatur tata cara berumah tangga, bahkan tata cara ketika akan berpisah atau ketika salah satu di antara suami istri meninggal. Mandum kalegatu pakan, karena hukum pertama akan ada hukum kedua, ketiga, dan keempat. Jika seandainya hukum pertama tidak ada, maka hukum setelahnya juga tidak ada. Misal, hukum menikahi orang-orang kafir, merempak orang kafir, orang Hindu misalkan, ya, itu mereka wathaniyun, orang penyembah berhala. Apa hukum menikah dengan orang Hindu? Maka hukumnya haram, tidak boleh. Maka ketika hukum pertama tidak ada tata cara menikah dengan orang Hindu. Dan hanagato tata cara berhidupan dengan orang Hindu, hanagato tata cara kehidupan ketika kita meninggal. Apakah orang Hindu dapat harta, ataukah ketika istri kita meninggal kita dapat harta? Tidak diatur. Mengapa? Karena hukum pertamanya tidak ada. Begitu dengan salat. Ketika salat ditinggalkan dengan tidak sengaja, baik karena terlupa, tertidur, pingsan, ataupun hilang ingatan, koma misalkan, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ya, kita meninggalkan solat karena tingut, tua, ataupun pingsan, hukumnya boleh. Maka ketika ini boleh, baru diatur hukum setelahnya. Apa hukum bagi orang yang meninggalkannya dengan tidak sengaja ini? Maka Rasulullah mengaturnya, kita harus solat ketika ingat. Ketika solat itu tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, haram meninggalkan dengan salat dengan sengaja, maka hukum setelahnya tidak ada. Maka orang itu harus bertaubat. Sehingga datang seorang yang marah kepada seorang syekh, disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wahai syekh, apakah engkau yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mengqadha salat apabila salat ditinggalkan dengan sengaja? Pudron yang pegah bahwasanya hana qadha salat seandainya salatnya ditinggalkan dengan sengaja? Maka beliau mengatakan, "Na'am, iya, saya mengatakan demikian." Maka orang yang mengatakan, "Apa alasanmu?" Alasan ron ini pegah hana qadha salat bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Maka beliau mengatakan, "Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, maka aku bertanya kepadamu, sejak kapan salat bisa ditinggalkan dengan sengaja? Pajankah salat jadi kubah dengan sengaja?" Maka orang ini pun terdiam.
tidak bisa menjawab. Maka tidak ada salat yang bisa tinggalkan dengan sengaja. Ketika tidak bisa tinggalkan dengan sengaja, maka hukum setelahnya tidak ada. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Misalkan puasa. Orang meninggalkan puasa karena sakit ataupun safar, hukumnya boleh, kata Allah, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kita yang sakit ataupun safar, kata Allah, maka hendaknya kita menggantinya di hari-hari yang lain. Berarti ketika kita meninggalkannya karena sakit ataupun safar, Allah memberikan hukum setelahnya, yaitu diganti di hari-hari yang lain. Nah, sekarang apa hukum meninggalkan puasa dengan alasan malas ataupun lupa makan sahur misalkan? Apakah hendak puasa 2 sampai 7 tahun? Atau apakah hendak puasa berotak ronyo? Malas sekali. Maka hukumnya haram. Ketika meninggalkan puasa dengan sesuatu yang haram, tidak boleh, maka tidak ada qadha baginya. Meskipun dia qadha setahun penuh, tetap tidak akan terganti 1 hari yang dia tinggalkan dengan sengaja. Maka caranya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu poin pertama, betapa pentingnya kita menjaga waktu salat. Jangan sampai waktu salat kita terlepas begitu saja. Sehingga Allah mengatakan, hafidhu 'alas salawat. Jagalah waktu-waktu salat, was salatil wusta, dan jagalah waktu salat wusta, yaitu salat asar. Allah khususkan salat asar. Ya. Kemudian poin berikutnya, dalam hadis ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya ketika seorang hamba itu tertinggal salatnya, baik karena tingut bunuh ataupun karena tua, karena pingsan, maka bagaimana cara dia mengqadha? Misalkan dia tertidur ataupun pingsan sejak subuh dan terbangun di waktu maghrib, maka ada beberapa salat yang dia tinggalkan. Lupa salat subuh, zuhur, asar. Maka bagaimana cara dia mengqadha? Apakah harus secara berurutan, pukul payah subuh ilaih, kemudian zuhur, kemudian asar? Ataupun dia salat maghrib langsung dulu, kemudian dia salat asar, salat zuhur dan salat subuh, atau boleh diacak-acak? Ya. Maka di sini para ulama berkhilaf pendapat. Ya. Namun dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan madhab Maliki, dua madhab ini mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang hamba yang tertinggal salatnya ataupun salat di bukan waktunya, misalkan salat di jamak salatnya, dibawa salat asar ke waktu zuhur ataupun salat zuhur di waktu asar, maka wajib berurutan sebagaimana yang telah Allah tuliskan. Maka ketika seorang hamba mengqadha salatnya, wajib dia pertama salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, baru salat maghrib. Karena Allah mengatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah telah atur waktu-waktunya dan urutan-urutannya ketika Allah wajibkan salat kepada seorang hamba. Sehingga pendapat ini mengatakan wajib kita teratur. Hanjut galak-galak tanya. Berarti harus teratur dari salat apa yang pertama kita tinggalkan. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan tidak harus teratur, namun disunnahkan teratur. Ketika kita tidak teratur pun tidak mengapa. Untuk keluar dari khilaf, maka kita lebih baik salat dengan teratur, dan itu tidak ada khilaf ulama di dalamnya, semuanya setuju. Yang tidak setuju apabila diacak, meskipun ada dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh. Ya. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami, ketika kita salat bersama imam, misalkan tanya truk masjid, misalkan dari Banda Aceh, ya, kemudian sampai di masjid di waktu asar, dan kita belum salat zuhur, dan imam sedang salat asar, ya, dan kita ingin ikut bersama imam, maka ketika kita ikut bersama imam, meskipun kita seorang musafir, kita wajib salat sebagaimana imam. Seandainya imam ke salat per rakaat, tanyapi wajib salat per rakaat, karena dia tak ikuti imam. Hanjut bantanya musafir, misalkan masbuk mendapatkan rakaat terakhir, kita cuma bangun salat 1 rakaat, tidak boleh.
tetap harus sama seperti imam, karena kita berniat mengikuti imam, dan imam salatnya 4 rakaat. Itu poin pertama. Kemudian ketika kita salat bersama imam, kita tidak mesti niatnya sama dengan imam. Perlu diperhatikan, ketika kita salat bersama imam, niat hanya mesti sama. Misalkan imam salatnya salat asar, kita niat salat zuhur, tidak mengapa. Ya, para ulama menyebutkan ikhtilafu an-niyyah fi shalah ma'al imam la ba'sa bihi idza kanat, ketika kita salat bersama imam selama gerakan salatnya sama. Selama gerakan salatnya sama. Yang hanjit berarti misalkan imam salat subuh, tanya salat jenazah. Beda gerakan, salat jenazah hana ruku, ataupun imamnya salat duhur, kita niatkan salat gerhana misalkan, tidak boleh karena gerakannya berbeda. Tapi ketika gerakannya tidak berbeda, rakaat perempat dibangun lagi dan rakaat terakhir dia duduk tahiyat, maka kita boleh ikut meskipun niatnya berbeda, karena tidak ada hubungan antara salat imam dengan salatnya makmum. Ya, kebanyakan masyarakat kita tersebar berita misalkan, ya, ketika imam itu salah, nanti semua jamaahnya juga akan batal salatnya. Misalkan imamnya hadas dan imamnya sengaja tidak keluar, mengatakan, oh, urusan imam hanya pada urusan kita mengikuti gerakannya saja. Adapun urusan sah tidak sahnya salat tidak ada hubungan dengan imam. Terkecuali imamnya tersalah di hadapan kita dan kita tahu itu salah, kita masih mengikutinya. Namun ketika imam menyembunyikan kesalahannya dan kita tidak tahu, maka tidak ada urusan antara salat kita dengan salat imam. Pernah di antara sahabat menjadi imam salat dengan sahabat yang lain, ternyata imam tersebut dalam keadaan junub. Ya, ternyata junub dan belum mandi wajib. Sehingga setelah beliau salat, beliau pun takut. Hanya tinggal penuh junub. Balik salat baru tinggal. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan ini. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, ulangi salatmu dan jamaahmu tidak mengulanginya. Artinya jamaahnya sudah sah salatnya, sedangkan imamnya tidak sah karena dia salat dalam keadaan berjunub. Adapun tentang niat, perbedaan niat tadi, dalilnya apa? Seorang sahabat Mu'ad bin Jabal, ilam ukhti, beliau pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gejak Masjid Nabawi, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, dan beliau menjadi makmum. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya, gegisah kampung, beliau salat sekali lagi dan beliau menjadi imam. Ya, sehingga dikatakan niat pertama Mu'ad bin Jabal tadi ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah salat fardhah, yaitu salat wajib Isya. Adapun niat beliau kedua ketika beliau menjadi imam ialah salat sunnah, namun jamaahnya salat wajib. Maka tidak mengapa perbedaan niat dengan imam selama gerakan salatnya sama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian poin berikutnya dari hadis ini kita dapat mengambil suatu faedah bahwasanya kaum muslimin diperbolehkan untuk menghina, mencaci orang-orang kafir ketika mereka melakukan kesalahan yang menyakiti perasaan kaum muslimin ataupun berurusan dengan agama kita. Kita boleh mencaci mereka, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mencaci orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah, dan bahkan Umar mencaci mereka di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang Umar. Maka boleh kita mencaci mereka jika mereka melakukan kesalahan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin sedang